Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Saya pikir renungan seorang peneliti itu akan lembut. Ternyata keras sekali renungan. Mungkin perlu saya minta tanggapan dari Mendagri dalam hal ini. Data renungan yang keras dari Rocky Group. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan Mas Rocky secara prinsip tidak ada hal yang salah. Saya hanya ingin menegaskan saja bahwa yang dimaksud oleh Bapak Presiden memberikan kebebasan dalam alam demokrasi ini tidak ada yang bisa dilarang oleh pemerintah, baik individu kelompok untuk berbuat apa saja. Tetapi kebebasan yang diatur oleh undang-undang. Kebebasan yang dilindungi oleh undang-undang. Ini persepsi saya, Mas. Ya, itu. Nah, undang-undang yang mengatur apa? Kalau ini mengganggu ketertiban, ada yang melapor kepada polisi, akan diproses oleh kepolisian. Yang mengganggu ketertiban, kebebasan itu misalnya. Orang demo boleh, asal ada izin. Nah, dalam konteks berserikat, berorganisasi misalnya. Kalau melanggar rambu-rambu secara prinsip aturan undang-undang yang ada, ya wajar dong kalau pemerintah mengingatkan. Di Kemendagri tugas saya dengan Dirjen Polpum ini tiap hari kontak daerah. Ada nggak ormas yang mengganggu ketertiban? Ada nggak ormas yang terang-terangan maupun tidak yang bertentangan dengan Pancasila, itu kita ingatkan, gitu loh. Jadi pemahamannya tadi kalau Mas menyinggung pernyataan Bapak Presiden, menurut saya itulah gaya beliau, aturannya jelas, memberikan kebebasan tapi kebebasan itu ada aturannya. Nah kalau sudah prinsip, pemerintah harus hadir, harus wajib mengingatkan. Itu makanya jadi apa yang disampaikan Mas Rocky, saya kira nggak ada masalah. Tapi hanya ingin lebih menegaskan saja bahwa itu tidak yang dimaksud oleh Mas Rocky tadi. Itu aja sih ya. Baik, Mas Cahyo, kita ingin dengar juga suara DPR karena ini harus disetujui oleh DPR atau tidak. Sekarang saya mulai dengan Pak Maman Imanul Haq, anggota dari fraksi PKB. PKS belakangan dong. Bagian belakangan terus. Ya, terima kasih Pak Karni. Ya. Saya kebetulan juga koordinator Kaukus Pancasila di DPR yang melibatkan beberapa fraksi dan menilai bahwa keluarnya Perpu ini ada 3 hal penting. Yang pertama, ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam melakukan program mainstreaming Pancasila untuk konsolidasi demokrasi. Dan demokrasi Pancasila tentu berpijak pada nilai dan karakter kebangsaan kita. Nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kesantunan, keadaban. Sehingga ketika ada ormas yang melakukan hate speech, advokasi, apalagi mempertanyakan kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu negara memang perlu hadir. Bernegara adalah berkonstitusi, dan konstitusi itu isinya 2. Yang pertama penegakan hak asasi manusia, yang kedua adalah memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga bangsa Indonesia ini. Nah tentu poin kedua yang terpenting adalah Perpu ini memang direspon dengan pro kontra, tapi menurut saya itu sehat dalam alam demokrasi. Dan ini memberikan kepada kita sebuah tinjauan agar pemerintah tidak bersifat represif. Misalnya walaupun saya mendukung Perpu ini dan mendukung pemerintah ini, tetapi ada poin-poin seperti pasal penodaan agama dan sebagainya itu memang perlu didebatkan. Dan makanya nanti ada tahapan di mana Pak Yusril misalnya di MK, lalu nanti di DPR juga kita masuk setelah reses ini, apakah nanti Perpu ini bisa menjadi undang-undang atau enggak, kita lihat nanti DPR. Begitu pula bisa di P2EN kan ini isi dari Perpu ini. Nah, poin kedua yang penting menurut saya, Perpu ini mencoba untuk menjaga Indonesia dari radikalisme. Kita tahu hari ini paham radikal sudah masuk di ranah yang paling privat. Keluarga, anak-anak dan sebagainya, termasuk bagaimana
kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak, termasuk bullying yang hari ini lagi muncul, itu merupakan sebuah gejala yang perlu diantisipasi. Begitu pula politik identitas, di mana Indonesia yang komunal memiliki satu apa yang disebut dalam bahasa Pak Kiai Marsudi nanti adalah kita ini negara yang menyandarkan kemampuan kita untuk janji konstitusi, mensejahterakan, memberi, mencerdaskan, dan ikut dalam perdamaian dunia. Ini perlu masuk dalam koin ini. Nah, poin ketiga yang ingin saya katakan adalah bahwa Perpu ini akan mengembalikan nilai kemanusiaan Indonesia itu sendiri, sehingga siapapun orangnya, apapun ormasnya, ketika dia sudah tidak meng-Indonesia, maka alam Indonesia akan mengsortirnya, saya yakin. Dan saya rasa itu terjadi di berbagai kesempatan zaman kita. Misalnya ada satu ormas atau partai yang ke Arab-Araban, itu tentu dia akan hilang. Kita tahu bahwa termasuk Partai Komunis Indonesia ketika menerapkan sosialis yang tidak Indonesia, maka itu terdelet dalam sejarah. Dan ini yang harus digarisbawahi oleh kita, mengembalikan peran kemanusiaan Indonesia menjadi penting. Nah, makanya saya di praksi nanti tentu akan terus mencoba membantu pemerintah, tetapi juga mengkritisi Perpu ini. Jangan sampai Perpu ini betul-betul nanti tiba-tiba jadi apa yang dikatakan Pak Yusril tadi, menjadi alat represif rejim, kalau bukan rejim sekarang. Makanya implementasi dari Perpu ini kalau sudah jadi undang-undang, itu harus transparan, harus betul-betul akuntabel, harus presidennya jelas, sehingga kita tidak ingin kembali lagi kepada sebuah rejim di mana segala sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya dianggap tidak Pancasilai. Kita tidak ingin Pancasila diperebutkan menjadi alat kekuasaan. Pancasila harus menjadi norma hidup kita, di mana kita punya nilai ketuhanan, keberadaban, dan juga menjaga keutuhan Indonesia dengan persatuan Indonesianya. Baik Mas Maman, tapi saya agak tertarik dari pemikiran Mas Maman bahwa kalau ideologi itu yang ke Arab-Araban, yang tadi sosialis yang tidak cocok akan dihilangkan sendiri oleh sejarah. Artinya saya kok gak pernah khawatir bahwa radikal itu akan memenangkan mayoritas rakyat Indonesia. Karena dari negara ini didirikan pun sebenarnya paham itu sudah ada. Kalau nggak ada Kartosuwiryo, nggak ada DITI. Dan ketika Undang-Undang Dasar dibikin pun itu bukan nggak banyak kelompok yang kepingin Piagam Jakarta masuk. Walaupun akhirnya oleh yang moderat itu bisa diatasi. Dan ketika ada usulan supaya Presiden Indonesia itu harus beragama Islam, Soekarno ketika mencoret itu mengatakan kalau memang mayoritas orang Indonesia memang inginnya calon presidennya Islam atau presidennya Islam, ia pasti bisa memenangkan suara. Jadi kalaupun sekarang ada yang berpikiran beda, ya kalau dia aja kecil aja, apa terlalu mendesak untuk kita larang? Iya, saya melihat bahwa Perpu ini hadir bukan untuk melarang, tetapi ini bentuk bagaimana negara hadir menjaga amanat konstitusi dan rakyat agar eksistensi bangsa ini, Indonesia, dengan 4 pilar, dan 4 pilar menjadi sesuatu yang sudah selesai. Makanya kalau 4 pilar sudah selesai, tinggal substansi daripada demokrasi Pancasila, yaitu kesejahteraan. Saya ingin mengingatkan Pak Kadin kepada bangsa ini, ketika Hos Cokro Aminoto, seorang murid Kiai Hasan Basari Ponorogo, pindah ke Surabaya, dia punya santri namanya Soekarno, lalu punya santri Kartosuwiryo, Musso, dan termasuk juga beberapa santri. Mereka dididik oleh spirit agama Islam yang punya spirit transformasi dan perdamaian. Lalu dalam sejarah tiba-tiba berbeda, yang satu milih nasionalis, yang satu malah sosialis komunis, Musso, yang satu memilih identitas politik Islam yaitu Kartosuwiryo. Tetapi ingat, ketika Kartosuwiryo dalam tanda kutip memberontak pada Soekarno, bukan memberontak kepada negara, tetapi sekedar menagih janji Soekarno.
Nah, makanya kita ingin menempatkan pola-pola ini bahwa jangan sekali-kali menggunakan agama untuk kepentingan politik. Agama harus dijadikan sebagai spirit kita memperbaiki politik, ekonomi, budaya, dan juga seluruh prasyarat kita. Nah, politik identitas agama inilah yang mengkhawatirkan negeri ini. Tiba-tiba ada orang yang memakai agama bukan sebagai sebuah nilai luhur atas budi pekerti kita, karakter kita, yaitu menghormati, menyayangi. Kita tahu tokoh-tokoh dulu bagaimana berbedanya Kiai Wahid Hashim, ayahnya Gus Dur, dengan teman-teman yang lain, tetapi mereka bisa berdampingan ngopi dengan Pak Kasimo yang Katolik, bahkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Ini yang sebenarnya muncul juga di DPR. Kita berbeda, Pak Fadli John ada di sini. Kita sering berbeda keras dan sebagainya, tetapi dalam dialog-dialog tertentu kita menyatakan satu hal, bahwa Indonesia harus beranjak tidak hanya berebut politik identitas, tetapi menuju kepada apa yang disebut dengan amanat konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan, dan ikut andil dalam perdamaian dunia. Jadi kira-kira PKB ini akan mendukung Perpu ini? Iya, kita akan dukung Perpu ini jadi undang-undang. Sependapat tuh Pak Kiai Al-Absi. Iya, makasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah banyak tausiah yang kita dengar. Kita sambung tausiah selanjutnya. Jadi Pak Karni, Perpu nomor 2 ini tahun 2017 tentang Ormas disahkan 10 Juli. Ya. Berlaku sejak disahkan dan diajukan ke DPR 12 Juli. Ya. Nah, dibahas insya Allah satu masa sidang. Berarti paling tidak ada 25 hari ya berlaku Perpu ini. Sampai tanggal 16 masa sidang baru. Nah, dibahas masa pada sidang berikutnya. Dibacakan dalam paripurna, ya nanti kita lihat DPR apakah dia bisa menolak ya atau menerima. Kalau diterima maka Perpu ini akan menjadi undang-undang. Kalau ditolak maka harus dicabut. Itu inti proses jalannya. Selanjutnya kita membahas Perpu ini pasti yang ditanyakan kenapa sih harus lahir Perpu gitu. Ya, tadi banyak, apalagi Pak Wiranto tadi bicara cukup jelas, udah panjang kita memahami menilai ormas-ormas. Kalau demikian sebenarnya DPR lebih gampang nerima, kirim aja undang-undang permohonan dari pemerintah, kita akan bisa rubah dan biasa kita. Tapi kalau lahirnya Perpu ini kan ada dua alasan penting yang sangat formalis ya, selalu kekosongan hukum atau kegentingan. Pertanyaannya, kalau kekosongan hukum kayaknya enggak ya, karena ada Undang-Undang nomor 17 gitu. Dan untuk pembubaran ormas itu pun juga ada aturan mainnya di pasal 60 sampai 82, itu jelas sangat clear aturan main dari mulai ditegur sampai dibubarkan. Satu hal yang menjadi mendasar buat kita, ini kelihatannya DPR yang paling berat. Begitu datang Perpu tuh kayak buah si malakama. Dia harus terima atau tidak, itu aja intinya. Beratnya di DPR kayak begitu. Karena nggak bisa dikotak-katik itu. Nggak bisa dikotak-katik, jadi kita harus terima apa adanya. Saya khawatir Perpu ini adalah intinya salah satu langkah bypass pemerintah dalam melarang organisasi. Sebenarnya asbabun nuzulnya ini HTI, jelas sudah itu, clear. Mau sekarang dikatakan, oh enggak, gini sebagainya, enggak bisa begitu, faktanya demikian. Jadi artinya sebenarnya kalau asbabun nuzulnya adalah karena apa? Ingin membypass, ini yang kita khawatirkan, jadi negara akan menjadi otoriter. Ini yang kita tidak harapkan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Pak Wiranto tadi, saya menarik karena Perpu ini mengambil asas contrarius actus. Ya, artinya pejabat yang mengeluarkan dia bisa juga yang melarangnya dan sebagainya. Begitu. Jadi kalau demikian, wah bahaya. Nanti kalau kita ngambil presiden, KUA bisa membatalkan, ya KTP bisa dibatalkan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa Perpu ini harus mendapat perhatian serius oleh kita. Dan kita tidak ingin dibypass oleh pemerintah dengan cara yang kasar seperti ini.
marilah bercara yang cantik, karena demokrasi itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran dan perlu waktu yang cukup panjang. Nggak bisa begitu kita kecewa dengan salah sesuatu ngambil sikap. Nah, ini yang kita harapkan. Tetapi kita tahu bahwa sesungguhnya Perpu ini hak presiden. Maka kita menghargai, kita terima dan kita tunggu nanti esok. Kita lihat di DPR bagaimana bisa diterima menjadi undang-undang atau bisa dicabut. Tetapi intinya masyarakat tidak akan diam melihat seperti ini. Pasti buktinya sudah ada yang untuk judicial review ke MK. Kita akan tunggu lagi nanti, mungkin akan banyak lagi yang akan memberikan judicial review. Tetapi kami di PKS komitmen yang tinggi Pak Karni, ya, dalam menumbuhkan demokrasi di Indonesia. Sangat penting karena PKS selalu mendorong penyelenggaraan negara yang berdasar hukum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar. Ya, oleh karena PKS melihat bahwa lahirnya Perpu Ormas ini merupakan bentuk kemunduran. Kami katakan bentuk kemunduran, baik dari nilai demokratisasi maupun penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Demikian. Jadi kira-kira PKS menolak? Nah, kita lihat besok saja. Udah. Politik ini bisa berkembang. Kita rehat dulu pemirsa.